Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-'ilmi zahira wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumi ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bermula pelajaran ke-36 Da'watul Qabaili, mengajak kabilah-kabilah ila dini, kepada agama, artinya agama Islam. Zallar rasulu ini la'alla sawab ya, bukan nazallu tapi zalla, karena zalla termasuk fi'il naqisah yang amalannya untuk merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Zalla rasulu kita jadikan sebagai isim, nanti yad'u jumlah fi'il fa'il serta maf'ulnya kita jadikan sebagai khabar. Zalla Rasul, jadilah Rasul pada 10 tahun, yad'u itu mengajak ianya Rasul Quraisyan akan Quraisy ila dini, kepada agama billaini dengan kelembutan, warufqi dan kasih sayang. 10 tahun lamanya Rasulullah telah mengajak kaum Quraisy untuk memeluk agama Islam. Bagaimana cara beliau mengajak? Rasulullah mengajak mereka dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Namun falamma ra'a, manakala melihat ianya Rasul, ra'a syiddata inadim, akan bersangatan pertentangan mereka, wa ta'assubahum dan perlawanan mereka alaihi di atasnya Nabi. Ta'assub ini kita artikan sebagai perbantahan boleh, ataupun pertengkaran juga boleh. Jangan kita artikan ta'assub sebagai fanatisme, karena memang ada juga makna ta'assub adalah fanatik ya. Tapi secara siyak kalamnya ta'assub di sini kita artikan sebagai pertentangan mereka di atas mereka Quraisy alaihi di atasnya Nabi. Wa man'ahum dan menegah mereka, ataupun penegahan mereka Quraisy nasyarat dini, akan penyebaran agama Islam. Ketika Rasulullah melihat orang Quraisy begitu membenci Rasul, begitu menentang ajaran Rasul, dan malah mereka menghalang-halangi agar agama Islam tidak bisa beliau sebarkan. Ketika inilah Rasulullah kharaja ini cetakannya PDF ini agak kurang tepat ya, karena sambungannya bukan di sini ya. Kharaja ini, kharaja fi sanati, niscaya keluar ianya Rasul, fi sanati ini jawab syarat daripada lamma. Kharaja niscaya keluar ianya Rasul fi sanatil hadiyati, fisaniyatil hadiyata asyarata, kan, karena hadiyata asyarata itu isim ada murakab, ini hadiyata asyarata, pada tahun ke-11 dari kenabian. Ilal qabaili, kemana beliau keluar? Ilal qabaili, kepada kabilah-kabilah yang ada yang kabilah fi aswaqim, pada pasar-pasar mereka. Ketika Rasulullah melihat bahwa orang-orang Quraisy di Mekah mereka tidak menerima ajaran Rasulullah, malah banyak yang menentang ajaran Rasulullah. Maka Rasulullah sekarang Rasulullah bertujuan untuk menyebarkan agama Islam kepada orang-orang di luar Mekah, dengan cara beliau mendatangi kepada pasar-pasar yang didirikan oleh orang-orang Quraisy di Mekah, karena orang Arab di Mekah mendirikan pasar di sekitaran Baitullah untuk pameran barang-barang dagangan mereka, karena dulu Mekah itu merupakan lokasi yang sentral dalam perdagangan. Orang-orang dari luar Mekah banyak berdatangan ke Mekah untuk melihat apa saja yang ditampilkan oleh orang-orang Mekah di pasar-pasar mereka, sehingga pasar Mekah merupakan salah satu tempat di mana orang-orang di luar Mekah pun ramai di pasar tersebut, sehingga orang-orang Madinah pun ada di pasar tersebut. Orang-orang Madinah, orang Yasrib Yasrib itu nama asal Madinah, itu namanya Yasrib. Rupanya di Yasrib ada 2 kabilah, yang ada 5 kabilah sebenarnya. Di Yasrib ada 5 kabilah. Ada kabilah Aus,
dan ada kabilah Khazraj. Ini Aus dan Khazraj, rupa-rupanya mereka adalah adik kakak. Mereka saudara sekandung. Namun keturunan-keturunan dari Aus dan keturunan dari Khazraj disebut dengan Bani Aus dan Bani Khazraj. Mereka rupanya tidak akur, malah kehidupan mereka dipenuhi dengan persengketaan dan juga permusuhan, sehingga keturunan dari Bani Khazraj dan Bani Aus tidak akur, mereka saling bermusuhan. Ada 3 kabilah lain, yaitu ada Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir di Madinah. Jadi di Madinah ada 5 kabilah. Ada Bani Aus, Bani Khazraj, Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Ini 3 kabilah lain. Kalau Bani Quraizah ini berpihak kepada Bani Aus. Kemudian kalau Bani Qainuqa sama Bani Nadir berpihak kepada Al-Khazraj. Mereka senantiasa melakukan peperangan antara Bani Aus dan Bani Khazraj, melakukan peperangan. Termasuk peperangan yang terakhir mereka lakukan adalah peperangan Bi'as. Dalam peperangan Bi'as tersebut banyak pemimpin-pemimpin Yahudi yang meninggal. Yang tersisa cuma 2 orang, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Satu, yaitu berpihak kepada Bani Al-Khazraj, dan kemudian ada seorang rahib Yahudi bernama Abu Amir, yaitu berpihak kepada Bani Aus. Itu cuma 2 orang Yahudi. Maka pada kesempatan ini, ketika Rasulullah menyebarkan Islam, berdakwah di pasar-pasar mereka, rupanya ada 2 orang utusan, ada 2 orang utusan dari kabilah Madinah, yaitu Iyas bin Mu'az, beserta Amar bin Nafi, Amar bin Rafi', kalau nggak salah, Amar bin Rafi'. Mereka diutus oleh kabilah sana untuk meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy. Kemudian di sanalah ketika sampai ke Madinah lah Rasulullah 2 orang ini mendengar dakwah dari Rasulullah, sehingga Rasulullah menawarkan mereka agar mereka masuk Islam. Namun Iyas bin Mu'az sebenarnya sudah tertarik dengan ajaran Rasulullah, namun kata Ibnu Rafi' ini, kawannya, kita bukan ini yang kita cari di Mekah, tapi ada perkara yang lain. Jadi tinggalkan perkara ini. Makanya ketika Rasulullah pergi hijrah ke Madinah, nantinya Rasulullah dikenal oleh orang-orang Madinah sebahagian. Kenapa? Karena ada sebagian orang Madinah yang ketika mereka berpergian ke Mekah untuk melihat pameran-pameran dagangan di Mekah, mereka telah mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharaja fi sanatin, jadi pada tahun ke-11 Hijriah dari kenabian, Rasulullah keluar ke kabilah-kabilah yang ada di pasar-pasar mereka. Jadi bukan lagi terbatas kepada Quraisy, ini Rasulullah mengajak, tapi ke siapa saja kabilah-kabilah yang ada di pasar itu semua Rasulullah mengajak agar memeluk agama Islam. Wasara yad'uhum ila dini, dan jadi ianya Rasul, yad'u itu menyeru, ianya Rasul itu mengajak, ianya Rasul hum akan mereka kabilah, ila dini kepada agama. Jadi yad'u kita i'rab sebagai khabar nanti, khabar daripada wasara. Fakana minhum, maka adalah sebahagian mereka kabilah, man itu siman yarudu yang menolak, yang menolak, dan qabihan akan sebagai penolakan yang buruk. Dan dari sekian banyak orang-orang ada yang menolak ajaran Rasulullah dengan penolakan yang buruk. Wa minhum, dan tapi ada juga sebagian daripada mereka orang-orang yang menolak dengan rad dan hasanan, penolakan yang bagus. Memang begitulah kehidupan di dunia kan, tidak mungkin semua orang menerima kita dengan baik. Ada yang menerima dengan baik dan juga ada menerima dengan buruk. Wa kana min aqbahihim, aqbah ini kalau bukan aqbih, aqbah artinya yang paling buruk. Berarti ini kita jadikan sebagai isim afdal tafdilah, aqbah atas wazan afdal, dan adalah sebahagian daripada
seburuk-buruk mereka kabilah itulah raddan, ya, ini raddan adalah sebagian daripada yang paling buruk penolakannya. Raddan nisbah penolakan itulah Bani Hanifah. Ini bukan Abu, Bani Hanifah. Siapa Bani Hanifah? Mana bermula dengan Bani Hanifah? Itu jama'atu Musailamah al-Kadzab. Itu kelompok Musailamah al-Kadzab. Abu Hanifah ini bukannya, nggak mungkin ya Abu Hanifah. Siapa Abu Hanifah? Itu kelompok. Kalau Abu berarti seorang, cuma seorang. Ketika kita mengartikan Abu ini sebagai jamaah, kan tidak cocok, ya, tidak cocok. Sehingga harus kita artikan Bani Hanifah. Lawan sawab cetakannya ini agak kurang tepat. Banu Hanifah adalah sebahagian dari seburuk-buruk mereka nisbah penolakan itu Banu Hanifah. Itu Bani Hanifah. Siapa Banu Hanifah? Itulah kelompok dari Musailamah Kadzab. Ada sebagian yang menolak secara baik-baik, ada sebagian yang menolak secara kasar, secara keras, secara tidak baik. Tapi yang paling buruk penolakannya itulah Bani Hanifah. Siapa Bani Hanifah? Itulah kelompok Musailamah al-Kadzab. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji' wal ma'ab.